Nah, bro, denger nih di kota Tarim itu apa ya? Para wanita ini dimuliakan, sangat dimuliakan. Kalau kepala wanita nggak ada di sana, dia wanita. Gua kayaknya masih ke bawah pelajaran BTK ini tadi. Para wanita ini sangat dimuliakan. Ya, betul. Memang kalau kita lihat dari sejarah ya, dulu sebelum datangnya Islam, ini wanita ini hanya dianggap makhluk kedua. Ya enggak, kerjaannya apa? Ya. Kasur, sumur, jemur, dapur. Ya. Nandur kagak sih? Nandur. Nah, itu perempuan ya. Sampai kalau kisah itu siapa? Sahabat Umar bin Khattab ya, yang mengubur anak. Iya. Beliau hidup-hidup ya. Pas datangnya Islam, wanita sangat dimuliakan. Nah, ini di kota Tarim ini sendiri, bagaimana sih masyarakat Tarim ini yang ente tahu nih? Bagaimana masyarakat Tarim ini memuliakan seorang perempuan? Ya, mereka memuliakan atas dasar agama. Ya. Jadi orang nggak mungkin memuliakan perempuan ketika mereka tidak tahu agama. Oke. Nah, Oke. jadi atas dasar agama mereka memuliakan. Itu seperti contohnya ya kita dengar dari masyarakat sana, perempuan yang belum ada mahram ya, sangat pantang untuk keluar. Ya remaja nih keluar rumah. Oke. Bagaimana kalau dia untuk belajar? Belajar dia ada misalnya ada tempatnya. Nah makanya itu di sini laki-laki di sana itu sangat dituntut minimal itu harus paham agama. Oke. Harus paham agama, siap apapun profesinya, mau dia dagang, mau dia apa, harus paham. Karena kenapa? Karena ada perempuan di rumah, baik istrinya, baik anak-anaknya, yang mereka harus jelaskan tentang itu. Oke, berarti yang mengajarkan perempuan di Tarim ini keluarganya? Iya. Enggak ada lembaga? Ada. Oke. Ada, ya, tapi nggak banyak, karena sulit. Iya. Gitu. Ya, sedangkan kembali lagi itu tadi sangat pantang. Karena kenapa? Untuk menjaga hal itu. Gitu. Oke, dapat dipahami. Berarti laki-laki di sana dituntut untuk paham agama. Ya, ketika dia pulang dari tempat kerjanya, mungkin ya dia yang mengajarkan keluarganya. Perempuan-perempuan itu ya. Oke, good. Ini gue jadi timbul pertanyaan yang sangat luar biasa dari situ nih. Boleh nggak gue nanya? Ini tanpa ini ya, tanpa mendiskreditkan daerah tersebut ya, karena gue juga kan sangat respect, sangat apa ya, ketika ada ulama-ulama yang berbicara dari daerah Tarim tuh rasanya adem gitu kan, dan sangat menuntun kita nih selaku orang-orang awam nih. Kalau gue pertanyaan gue tuh, kalau misalnya kayak gitu, di mana apa ya, kalau pandangan lu sendiri ya, di mana letak apa ya namanya ya, apa sih hak yang sama gitu. Kalau ini kan kita dituntut, ada yang menuntut kesetaraan gender kan, ya kan, ada yang menuntut hak perempuan harus disamakan lah, gitu. Itu gimana tuh kalau pandangan lu sendiri? Karena justru dengan hal itu kita memuliakan, kita meninggikan derajat mereka. Ya, kalau kita nggak bisa menyamakan ya, karena yang kita bahas ini bukan tentang Indonesia. Ya, kita membahas di sana. Ya, jadi kalau misalnya nanti atau tersinggung atau dan lain sebagainya, ya sekali lagi kita tidak membahas tentang di Indonesia. Karena di Tarim ini, ya, mohon maaf, dia sangat menjauhi suatu ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan manusia. Laki-laki Mungkin dan laki-laki bukan manusia. laki-laki dan perempuan. Karena kenapa?
banyak mudorot di situ. Ketika bercampur. Iya. Oke, sekarang kita ngelirik di Indonesia. Ya. Mohon maaf ya ketika tempat dipersatukan. Kita juga nggak bisa memungkiri. Ya, banyak hal-hal yang tidak diinginkan syaitan, hawa nafsu. Laki-laki sama manusia udah pasti dibisikin. Nah, makanya itu menjauhi hal itu mereka para wanita dimuliakan, dijaga. Bahkan saya mau cerita nih, saya ngalamin langsung. Kalau dulu saya dengar itu cuma cerita. Jadi kalau misalnya ada laki-laki lewat nih satu gang, ya, dari jauh dia ngeliat perempuan, malu. Yang malu siapa? Laki-lakinya? Dua-duanya nih malu. Oke. Iya. Malu itu dalam artian ini memungkinkan buat papasan. Oke. Dan itu sangat pantang buat mereka, orang-orang asli penduduk Tarim. Iya. Dan kita harus menghargai hal suatu adat yang bagus itu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita papasan dari jauh kita udah lihat ya satu tuh pilihannya. Kalau nggak dia pilih jalan lain atau kita yang pilih jalan lain. Oh, bukan mundur. Ya, kayak undur-undur. Atau nyamping gitu kayak piting. Ya, jadi kita cari jalan lain. Oke, kalau misalnya panjang lorong nggak susah nyari jalan ketemu, itu perempuan dia ngadep ke tembok. Oh. Ngadep ke tembok, ya supaya apa? Supaya enggak. Ya udah kita juga jangan ngelihat juga gitu. Berarti kita jalan-jalan biasa aja Ya, tanpa jalan aja. negor. Iya. Assalamualaikum. Jadi fitnah jadinya. Oh, iya. Gitu. Kalau di sini kan Assalamualaikum Mukti. Iya. Mau kemana sih Ukti? Iya. Ya tapi mungkin ya dengan beda negara beda peraturan, beda kota beda peraturan ya. Kita juga nggak bisa menyamakan. Ya, mungkin perspektif kita nih orang-orang di Indonesia di mana letak keadilan hak gitu ya mungkin antara laki-laki dan perempuan karena perempuan juga pengen merdeka, perempuan juga pengen berkarya dan lain sebagainya mungkin kalau Indonesia. Merdeka itu kan beda-beda ya. Mm-mm. Kalau mungkin di Indonesia merdeka itu perempuan tuh harus punya pendapatan misalnya. Iya, bebas berekspresi. Harus bisa ya pokoknya dan lain-lain. Nah, kalau di sana berbeda, merdekanya juga berbeda juga kan. Oh iya, berarti kita tidak bisa samakan juga. Bisa. Nah, dengar-dengar juga saking memuliakan perempuan gitu ya. Apa ya namanya? Itu bener nggak sih yang nyuci piring laki-laki, yang nyediain makan laki-laki? Itu betul nggak tuh? Kalau nyuci piring saya nggak pernah nyaksiin sebab saya nggak seru saya mau masuk ke rumah orang. Iya. Ya Pak, pengen lihat survei. Cuma yang kita lihat langsung di sana ya belanja ke pasar, beli sayur, beli gas itu laki-laki semua. Oh, laki-laki. Ya karena yang kita sangat dengar di sana dari masyarakat Kota Tarim ya karena perempuan itu hanya mendidik anak. Oke. Dan hal yang sama seperti itu dan lain-lainnya gitu dalam artian ya apa namanya ya mungkin masak juga termasuk perempuan gitu kan karena kenapa ya pokoknya setiap kegiatan yang bisa menimbulkan fitnah itu dijauhi. Oke. Gitu. Oke, berarti termasuk pasar tadi ya. Ke pasar. Berarti kalau ke pasar kan berjumpa dengan orang banyak, Iya. berkerumun, dikhawatirkan. Ya. Oke. Ya karena tapi kalau misalnya kayak masak terus juga cuci piring kan itu satu rumah kecuali dia nyuci piringnya di tempat orang lain kayak gitu atau di depan di pasar misalnya gitu. Nah itu mungkin nggak dilakuin. Berarti untuk yang nyuci piring dan sebagainya juga wallahu a'lam ya. Karena ente sendiri nggak pernah masuk ke rumah itu. Iya. Iya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi soalnya ntar kalau kita mempunyai harem gitu ya harem yang ibaratnya pemikirannya rada-rada nyeleneh gitu. Neng bikinin gua kopi gitu. Lihat di Tarim. Di Tarim itu tidak ada perempuan yang melayani. Kita bisa apa? Karena di sana kota ulama gitu. Waduh, ini bahaya juga teman-teman. Sekarang kita udah punya sanggahan ya. Artinya tidak bisa disamakan ya. Betul. Betul ya.
Ya kayak misalnya dia membuat apa hidangan buat ketika ada tamu, ya itu kan yang membuat hidangan karena ketemu tamu ajnabi, ketemu orang lain kan, ya yang bukan saudara, yang bukan mahram, itu yang membuat siapa? Yang mengantarkan itu siapa? Si laki-laki. Adapun yang mempersiapkan semuanya si perempuan, tapi yang mengantarkan laki. Iya, Gitu. iya bisa dipahami. Itu luar biasa ya. Cara kotak tersebut, adat istiadat tersebut menjaga seorang perempuan ya. Nah, mungkin yang bisa kita ambil ibrahnya dari situ itu apa? Bro, dari lu dulu deh. Ibrah dulu, ibrah itu pelajaran. Ibrah tentang kota Tarim ini ya. Ya khususnya untuk perempuan lebih menjaga lagi ya, walaupun kita nggak seperti mereka yang masya Allah menjaga agama dan kehormatannya, tapi minimal ya, kita bisa menjaga sesuai adat kita. Ya. Kalaupun misalnya kerja, kalaupun misalnya ke kuliahan dan lain sebagainya, ya, dihindari untuk dengan berpasangan atau yang bukan mahram, ya dan seperti itu. Makanya intinya sebisa mungkin kita bisa menjaga kemuliaan yang benar-benar dijaga sama agama. Agama saja sudah mengatur untuk menjaganya. Nah, kita akan harus lebih dari itu maksudnya. Gitu. Berarti ya, iya ya, luar biasa. Gue nggak bisa bayangin ini bener-bener dijaga banget ya seorang perempuan gitu. Nah teman-teman, ini bukan hanya perempuan ya, mungkin ya laki-laki yang kalau kalian ngaca, menurut kalian itu kita ini pas-pasan, jangan kita tambah jelek diri kita dengan perbuatan kita. Betul. Gitu. Kalau kita ngaca, wih gue ganteng banget nih, gue cantik banget nih, jangan kita buruk sesuatu yang indah ini dengan akhlak kita. Betul. Gitu ya. Itu mungkin yang dapat kita ambil ya, terkait dengan kebebasan pendapat dan sebagainya. Itu hak prerogatif kawan-kawan, semua mempunyai apa sih namanya, pendapat mungkin, pendapat masing-masing. Nah dari Indonesia dan Tarim di sana berapa tahun? Iya, 2 tahun apa namanya, berangkat itu 2014. Nah, kemudian ada perang di sana. Ngikut perang? Saya mau ngangkat, cuman ya nggak jadi pulang. Pulang, iya, kan pulang nggak jadi jangannya kan gitu. Iya, jadi nggak bohong, ntar disangka isi sebagai orang. Bukan. Pulang, akhirnya setelah itu berangkat lagi itu sekitar 2015 2016. 2015 Berarti 2016. Total ada 4 tahun di sana, 5 tahun. Iya, kurang lebih Segitu. Nah, dari sekian tahun itu kan tentu udah ngerasain ya perbedaan yang mencolok banget nih dari Indonesia sama Tarim itu apa? Ya itu ikhtilat itu antara laki-laki sama perempuan. Itu mencolok banget menurut saya. Karena kenapa? Ya kita nggak biasa ngobrol dengan berdekatan. Itu sedangkan di sini kan luar biasa. Halo bro. Nah itu dia kan gitu. Sangat sulit itu maksudnya. Ini saya hampir setahun. Saya kemarin September, sekarang udah Agustus ya. Ya berarti hampir setahun. Dan itu saya sih mensyukuri hal itu gitu. Alhamdulillah selama setahun ini kebiasaan di Tarim itu masih terbawa. Dan saya berharap itu sampai nanti, sampai tutup usia, karena ini bukan ada Tarim. Ini bukan ada Tarim, tapi ini apa? Ini ajaran agama. Iya. Begitu. Yang menjaga ini. Iya, menjaga itu. Okay. Untuk apa tujuannya? Untuk memuliakan wanita lagi kembali. Iya. Nah, gitu. Kembali lagi untuk memuliakan wanita. Oke. Bagaimana kasusnya kalau misalnya rapat? Kayak misalnya kan sekarang kita kalau rapat nggak enak kan, misalnya di kampus doang. Rapat nggak enak di kantor doang. Kadang rapat di tempat kopi. Dan lain sebagainya. Bagaimana lu ngelihat hal itu? Kita bisa menjaga jarak, kita bisa menjaga pandangan kan gitu. Ya artinya kan dari lu sendiri, dari jebolan Tarim lu sendiri ini enggak kaku. Oh, enggak boleh keluar. Iya. Tetap boleh, tapi
memang kitanya gitu Iya, kan. dari yang kita menjaga. dari sendiri gitu. Jadi apa namanya? Kita misalnya mau ada, karena kan misalnya guru mau rapat nih semuanya. Yuk, terus kita ngomong jangan rapat mau kemana-mana, bahkan repot juga. Iya. Ya gitu. Itu haram. Ya, jadi kalau memang hal itu tidak bisa dihindari, ya kembalikan lagi kita. Kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga apa namanya, pandangan dan lain sebagainya. Ya, gitu. Memang itulah ya, intinya kita harus saling menjaga antara laki-laki dan perempuan ya. Gua ngomong di sini bukan merasa paling benar, paling baik, karena lagi berproses juga, Pak. Proses apa tuh? Hah? Proses apa? Proses ya biasa. Iya. Sehatin badan. Iya, bener. Sehatin badan. Makanya ini butuh bimbingan dari kawan gua ya. Luar biasa emang. Dibimbing terus. Ustadz yang nyamar begini. Pakai peci kemana-mana ya. Ini Masya Allah. Pakai apa? Topi, ya, pakai topi kemana-mana. Padahal luar biasa. Beliau ngajarin santrinya 80 ayam semua. Ya Allah. Oke, udah berapa menit ini? Udah lumayan lama ya. Mungkin nanti gue pengen ngobrol-ngobrol terkait fikih mungkin ya. Boleh. Ada terkait fikih, mungkin bisa kita ngobrol terkait hijab. Ya, betul. Ya, hijab itu apakah sebuah tradisi ataukah anjuran Islam? Pakaian kayak gamis, ya, apakah itu sebuah tradisi atau sunnah gitu. Dan banyak sekali hukum-hukum Islam yang mungkin kita tabu. Mungkin nanti bakalan gue tanyain ya. Kalau enggak di channel ini, mungkin di channel sebelah. Ya, ya. Nanti di channel sebelah mungkin orangnya beliau-beliau juga. Dan mungkin orangnya ada gua, ada teman gua juga. Dah teman-teman, mungkin itu aja ya. Oke. Itu aja dari gua. Dan nama lu siapa? Muhammad Arfa. Pramukanya nggak ada. Enggak usah. Gua dan kawan-kawan manggil dia Muhammad Arta Dharma Pramuka. Berarti pramukanya nggak ada. Enggak Ya? usah. Oke, dari kita itu aja. See you next time, see you next video. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat berproses menuju lebih baik.